Kakek tua ini dibuang ke Sungai Ciliwung oleh keluarganya sendiri, dianggap cuman jadi beban hidup. Tapi siapa sangka, justru dari tragedi itu, ia menemukan rahasia besar yang bisa menyelamatkan keluarganya selamanya. Pengkhianatan dan ujian kesetiaan, rumah tangga semua terungkap di cerita ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Tonton sampai selesai karena endingnya benar-benar nggak terduga. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Malam itu, angin berhembus kencang. Daun-daun pisang di halaman belakang berderak hebat, seperti ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Langit gelap, tanpa bintang. Awan hitam menutup rapat-rapat cahaya bulan, seolah alam pun menolak menyaksikan kebusukan hati manusia malam itu. Di dalam rumah semi permanen itu, suara bisik-bisik memenuhi ruangan sempit. Hartono dan istrinya, Sulastri, duduk berhadapan di meja makan yang catnya mulai mengelupas. Di ujung meja, lampu minyak berkedip-kedip. Cahayanya menari liar di wajah mereka yang dipenuhi kecemasan bercampur amarah. Mas, kita nggak bisa terus-terusan. Begini, suara Sulastri lirih namun penuh tekanan. Bapak makin tua, makin nyusahin. Kita harus ambil keputusan. Hartono menghela napas panjang. Matanya menatap kosong ke arah lantai semen yang retak. Aku tahu, Las. Tapi itu bapakku. Bapakmu? Sulastri langsung memotong. Sejak kapan dia peduli sama kita? Sejak tinggal di sini semua berubah. Pengeluaran tambah besar anak-anak, nggak nyaman, dan lihat saja. Usaha warung kita makin seret. Hartono menunduk. Ia tahu ada benarnya. Warung kelontong kecil yang selama ini mereka kelola memang makin sepi pembeli. Belum lagi biaya obat-obatan untuk ayahnya yang makin hari makin banyak. Bapak Wiryo, atau lebih dikenal dengan Kakek Wiryo, kini lebih banyak menghabiskan waktu duduk diam di sudut rumah, menatap kosong keluar jendela. Badannya yang dulu tegap kini bungkuk. Rambutnya yang dulu hitam kini memutih semua. Matanya sayu. Sejak stroke ringan 2 tahun lalu, sebagian tubuhnya melemah. Kalau terus begini, kita hancur, Mas. Bisik Sulastri lagi, kali ini dengan suara bergetar. Kamu mau anak-anak kita hidup menderita, cuma karena nahan beban kayak begini? Hartono kembali terdiam. Hatinya seperti diiris-iris. Ia memang anak kandung dari Kakek Wiryo, tapi realita hidup membuat nuraninya terkikis sedikit demi sedikit. Tuntutan ekonomi, beban rumah tangga, dan tekanan dari istrinya terus menekan batinnya. Sementara itu, dari balik pintu kamarnya yang setengah terbuka, Kakek Wiryo mendengar semuanya. Jantungnya berdegup kencang. Matanya berkaca-kaca. Meski pendengarannya sudah tak setajam dulu, ia cukup jelas menangkap maksud pembicaraan mereka. Tubuh tuanya gemetar. Udara dingin malam menembus hingga ke tulang. Tapi yang lebih menusuk adalah ucapan dari anak kandungnya sendiri. Darah dagingnya yang hendak menyingkirkannya. Lirih Kakek Wiryo pelan, nyaris seperti bisikan. Ternyata aku memang sudah tidak berguna lagi di mata mereka. Air mata menetes perlahan, membasahi pipinya yang keriput. Ia tak menyangka, di sisa usianya yang tinggal sedikit, ia justru menjadi beban yang hendak dibuang. Tak butuh waktu lama. Keputusan bulat akhirnya diambil malam itu juga. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika seluruh kampung terlelap, Hartono menggandeng Kakek Wiryo keluar dari rumah. Langkah mereka pelan, hati-hati, menghindari suara. Sulastri mengintip dari dalam rumah, memeluk anak bungsunya yang tertidur pulas. Wajahnya tegang, namun matanya dingin. Bapak, kita jalan-jalan sebentar ya? Ucap Hartono dengan suara pelan, mencoba menutupi kekakuan dalam suaranya. Kakek Wiryo hanya mengangguk lemah. Ia tahu. Ia paham. Tapi tak mampu berkata apa-apa. Mungkin. Memang inilah akhirnya. Udara malam menusuk kulit. Embun menetes dari dedaunan liar. Deru Sungai Ciliwung terdengar samar dari kejauhan, seperti bisikan malaikat maut yang menunggu.
berjalan menuju jembatan kayu kecil yang membentang di atas sungai itu. Derasnya aliran air membuat suara gemuruh tak henti-henti. Lampu-lampu jalan padam. Hanya sinar bulan samar yang sesekali menembus celah awan. Sampai di tengah jembatan, Hartono berhenti. Tangannya gemetar. Napasnya berat. Di depannya, aliran Ciliwung menderu-deru, seperti ingin melahap apapun yang terjatuh ke dalamnya. "Bapak." Suara Hartono nyaris tak terdengar. Kakek Wiryo menatap anaknya. Tak ada kemarahan, tak ada umpatan, hanya kesedihan yang dalam. Mata mereka bertemu sejenak dalam keheningan panjang. "Apa, sudah waktunya, Nak?" Bisik kakek Wiryo, lirih namun tajam menembus hati. Hartono menahan air mata, tapi perasaan takut, lelah, dan tekanan hidup menumpuk menjadi satu. Perlahan, ia meraih tubuh rentanya, mengangkatnya dengan susah payah. Lalu, biur, tubuh kakek Wiryo terjun ke dalam kegelapan sungai. Seketika tubuh renta itu diseret arus deras, berputar-putar tanpa arah. "Ya Allah, ampuni aku!" teriak Hartono histeris, jatuh bersimpuh di lantai jembatan. Air matanya tumpah, namun semuanya sudah terlambat. Di tengah pusaran arus, kakek Wiryo berusaha bertahan. Tubuhnya hanyut, menabrak kayu-kayu hanyut, terombang-ambing, dalam derasnya air sungai yang menggila. "Astaghfirullah, astaghfirullah." Bibirnya komat-kamit. Di tengah maut yang mengintai, ia justru kembali mengingat Sang Pencipta. Ada ketakutan, ada juga keikhlasan. Mungkin inilah akhir hidupnya. Namun, ketika nyaris tak sadarkan diri, tubuhnya tersangkut di sebuah akar pohon besar yang menjulur ke tengah aliran sungai. Disitulah tubuh renta itu terhenti. Nafasnya terengah-engah. Matanya setengah terpejam. Kesadarannya nyaris lenyap. Malam itu, di pinggir sungai Ciliwung, kakek Wiryo menggantung nyawa. Dalam dingin yang menusuk, dalam kesepian yang menyesakan, namun takdir belum selesai menuliskan kisahnya. Dingin malam menusuk seperti pisau tipis yang menyayat perlahan. Air sungai Ciliwung yang menggulung deras mendera tubuh renta kakek Wiryo, seakan tak ingin memberinya kesempatan bernapas. Kedua tangannya gemetar, berusaha memeluk akar pohon yang menjulur ke tengah arus. Tubuhnya menggantung, setengah terendam, setengah mengambang, melawan arus yang terus menariknya ke dalam kegelapan. "Ya Allah, kuatkan hamba-Mu ini." Lirihnya nyaris seperti desahan angin malam. Matanya berkabut, kesadarannya perlahan kabur. Namun, dalam bayangan samar yang menari di pelupuk matanya, wajah-wajah cucunya melintas. Senyum kecil mereka, tawa polos mereka, seperti kekuatan terakhir yang membuatnya bertahan di ujung maut. Detik demi detik berlalu. Suara gemuruh sungai menjadi latar keputusasaan. Tubuhnya yang lemah mulai kaku. Jemarinya terasa mati rasa. Kepalanya tertunduk. Sesekali arus yang lebih kuat menghantam punggungnya, hampir saja merenggut sisa kekuatan yang ada. Dan di saat hampir menyerah, sebuah suara memecah keheningan malam. "Hei, siapa itu?" Suara berat seorang pria terdengar dari kejauhan. Suara itu bergema di antara semak liar dan pepohonan rimbun di pinggiran sungai. Kakek Wiryo tak mampu merespons. Hanya erangan lirih yang keluar dari tenggorokannya. Langkah kaki berlari cepat mendekat. Cahaya senter kecil menyorot liar menembus semak-semak. Ya Allah, suara itu lagi. Kini lebih dekat, terdengar panik. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun, dengan tubuh kurus berbalut jaket lusuh, segera menuruni lereng sungai yang licin. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke arah akar tempat kakek Wiryo tergantung. "Pak, tahan ya, saya tarik ke atas," teriak pria itu sambil meraih tangan kakek Wiryo. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, pria itu menarik tubuh renta itu perlahan ke daratan. Kakek Wiryo tergeletak di tanah basah. Tubuhnya menggigil hebat. "Napas, napas," bisik kakek Wiryo terbata-bata. "Tenang, Pak, tenang." Pria itu menepuk pelan dadanya.
berusaha menghangatkan tubuhnya. "Saya Narto." "Pak, tenang dulu ya, sudah aman sekarang." Bang Narto, pemulung yang kerap menyusuri pinggiran Ciliwung untuk mencari botol plastik dan rongsokan, tak pernah menyangka malam itu akan menemukan seorang kakek nyaris tenggelam. Dengan cekatan, Narto melepas jaket tipis yang ia kenakan, membungkus tubuh kakek Wiryo, lalu menyandarkannya ke akar pohon besar. Nafas kakek Wiryo mulai stabil, meski matanya tetap redup. Aku... Terima kasih." Lirih kakek Wiryo. Bang Narto hanya tersenyum. "Sudahlah, Pak. Istirahat dulu. Besok baru kita bicara." Malam itu, di tengah dinginnya alam, dua manusia berbeda nasib dipertemukan oleh takdir. Seorang tua yang dibuang keluarganya, dan seorang pemulung yang hidup sebatang kara dalam kerasnya kota. Fajar mulai mengusir kegelapan. Cahaya jingga menari di ujung cakrawala. Burung-burung liar mulai berkicau, membangunkan dunia yang masih menguap kantuk. Di sebuah gubuk reot pinggir sungai, kakek Wiryo terbaring di atas dipan bambu sederhana. Udara pagi yang dingin menyelusup dari celah-celah dinding anyaman bambu. Tapi tubuhnya kini hangat berkat selimut lusuh pemberian Bang Narto. Bang Narto sedang merebus air di atas tungku kecil. Asap tipis mengepul, menari ke udara. "Bapak sudah bangun?" tanya Narto sambil menoleh. Kakek Wiryo mengangguk pelan. "Ini, di mana?" "Rumah saya, Pak." "Ya, beginilah seadanya. Tapi aman di sini. Tadi malam Bapak hampir hanyut kalau..." "Saya telat sedikit." Kakek Wiryo memandangi sekeliling. Gubuk itu kecil, sangat sederhana, nyaris kosong kecuali beberapa karung botol plastik, ember, dan peralatan dapur seadanya. Di sudut ruangan ada tikar lusuh dan rak kayu berisi beberapa kaleng sarden kosong. "Terima kasih, Nak." Lirih kakek Wiryo. "Kau sudah selamatkan nyawaku." Bang Narto hanya tersenyum. Sudahlah, Pak. Sesama manusia harus saling tolong, kan? Lagian, saya juga pernah diselamatkan orang waktu kecil." Kakek Wiryo menatap pria kurus itu. Ada kehangatan aneh di hati kecilnya. Di tengah kehancuran hidupnya, Tuhan masih memberinya kesempatan bertemu orang baik. Setelah menyeruput teh panas, kakek Wiryo mulai bercerita. Tentang bagaimana ia dibuang. Tentang Hartono, menantunya, dan cucu-cucunya. Tentang warung kecil, hutang, dan kehidupannya yang kini hancur. Bang Narto mendengarkan dengan seksama. Wajahnya sesekali mengeras, menahan emosi. "Anak kandung, Pak?" tanyanya dengan nada tercekat. Kakek Wiryo mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Mungkin mereka lelah. Mungkin aku memang sudah terlalu tua dan menyusahkan." Bang Narto menghela napas panjang. "Tidak ada alasan, Pak. Tidak ada alasan untuk memperlakukan orang tua seperti itu. Mereka buta hati." Kakek Wiryo menunduk, menggenggam jemarinya yang keriput. "Tapi aku tidak ingin membenci mereka, Nak. Mereka tetap anak-anakku. Mungkin mereka hanya lupa." "Bang." Narto terdiam, kagum. Di hadapannya duduk seorang tua yang dikhianati, namun tetap menyimpan maaf di hatinya. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru bagi kakek Wiryo. Dengan bantuan Bang Narto, ia mulai perlahan menata kembali kehidupannya. Meski tubuhnya renta, ia mencoba ikut membantu Bang Narto memungut barang bekas. Pagi-pagi mereka menyusuri jalanan pinggir sungai, memungut plastik, besi tua, dan kardus bekas. Di sore hari, mereka memilah hasil rongsokan, menjualnya ke pengepul di ujung gang. "Bapak kuat juga ya," canda Bang Narto suatu sore. Kakek Wiryo terkekeh pelan. "Selama masih diberi napas, aku harus tetap bergerak, Nak." Dan entah bagaimana, di tengah kesederhanaan itu, ada rasa damai yang selama ini hilang. Setiap malam mereka makan seadanya. Sesekali Bang Narto memasak mie instan yang dibagikan dari sumbangan orang-orang dermawan. Mereka bercerita panjang, saling menguatkan, saling mengisi luka hati masing-masing. Namun, di sisi lain kehidupan, rumah Hartono perlahan dilanda gelap. Usaha warung semakin sepi, hutang menumpuk.
Cekcok mulai sering terjadi antara Hartono dan Sulastri. Anak mereka mulai sakit-sakitan. Beban hidup menekan semakin berat. Tapi, mereka tak pernah tahu bahwa di sudut kota sang kakek yang mereka buang justru sedang belajar kembali tentang makna hidup, takdir. Baru saja membuka lembaran panjangnya. Matahari mulai condong ke barat, menyemburatkan warna jingga ke seluruh langit Jakarta. Bayangan pepohonan pinggir Sungai Ciliwung memanjang ke air yang tenang sore itu. Semilir angin menyapu perlahan, membawa aroma sungai yang khas, bau lumpur, dedaunan, dan kehidupan yang bergumul di dalamnya. Di gubuk kecil di pinggir sungai, kakek Wiryo sedang duduk di atas dipan bambu, menatap sore dengan pandangan kosong. Meski sudah beberapa pekan berlalu sejak kejadian malam kelam itu, pikirannya masih kerap melayang pada rumahnya, pada Hartono, pada Sulastri, dan cucu-cucunya yang kecil, yang mungkin bahkan tak menyadari kepergiannya. Setiap bayangan itu muncul, dadanya terasa sesak. Namun ia tak pernah marah. Ia tak membenci. Justru sebaliknya, ia selalu mendoakan keselamatan mereka dalam sujud panjangnya setiap malam. "Pak, ini air hangat. Bapak minum dulu." Suara Bang Narto memecah lamunannya. Kakek Wiryo tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak Narto. Kau selalu baik padaku." Bang Narto duduk di sampingnya, membawa serta sepiring singkong rebus yang masih mengepul. "Kita makan sama-sama ya, Pak. Rezeki hari ini nggak banyak, cuman cukup buat beli singkong. Tapi masih lebih baik daripada nggak ada sama sekali." Kakek Wiryo mengangguk. Nikmat itu bukan soal banyak atau sedikit, Nak. Tapi soal bagaimana kita mensyukurinya. Bang Narto tersenyum. Setiap ucapan kakek Wiryo selalu menenangkan hatinya. Ada keteduhan yang sulit ia gambarkan. Mereka makan dalam keheningan yang hangat. Hanya suara burung camar dan riak air yang menemani. Beberapa hari kemudian, di pagi yang cerah, sebuah kejadian tak terduga datang menghampiri mereka. Saat sedang memulung di sekitar Pasar Senen, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah jalan utama. Sekelompok orang berkumpul di pinggir jalan. Teriakan histeris seorang wanita membuat Bang Narto dan kakek Wiryo refleks berlari mendekat. "Tolong, ada yang kecelakaan, ada yang ketabrak," teriak wanita itu. Di tengah kerumunan, seorang anak laki-laki tergeletak di aspal, kepalanya berdarah. Sebuah motor matik tergeletak tak jauh darinya, bannya masih berputar perlahan. Pengendara motor, seorang pemuda, tampak panik dan gemetar. "Ya Allah," desis kakek Wiryo begitu melihat korban. Itu cucuku." Bang Narto kaget. "Cucu Bapak?" Kakek Wiryo sudah lebih dulu berlari. Meski lututnya goyah, tubuh tuanya bergerak secepat mungkin. "Bagas! Bagas!" panggilnya histeris. Air mata meleleh tak tertahankan. Benar. Anak yang tergeletak itu adalah Bagas, cucu kesayangannya yang berusia 7 tahun. Darah mengalir dari pelipisnya, nafasnya tersengal-sengal. Tanpa pikir panjang, Bang Narto membantu mengangkat tubuh kecil itu. "Bapak, kita bawa ke puskesmas sekarang." Orang-orang di sekitar ikut membantu. Dalam kepanikan, tak ada yang menyadari siapa sebenarnya kakek tua itu. Semua fokus pada penyelamatan. Di puskesmas terdekat, Bagas langsung mendapatkan pertolongan. Luka di pelipisnya dijahit. Untungnya, tidak ada luka dalam yang serius. Kakek Wiryo menunggu di luar ruang perawatan. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, matanya sembab. Di dalam hatinya, gelombang rasa bersalah dan rindu bergulung-gulung. Tak lama kemudian, seorang wanita datang terburu-buru. Nafasnya terengah-engah, matanya merah. "Sulastri?" gumam kakek Wiryo lirih. "Ya, itu Sulastri, menantunya." Ia datang setelah dihubungi polisi yang menangani kecelakaan. Begitu masuk ruang perawatan, Sulastri memeluk erat Bagas yang sudah sadar. "Bagas. Nak, syukurlah kamu selamat." Isaknya. Beberapa menit kemudian, ia keluar dari ruangan. Pandangannya langsung bertemu dengan mata kakek Wiryo, wajah Sulastri membeku. Matanya membelalak. Kakek?" Kakek Wiryo mencoba tersenyum. "Alhamdulillah,
Bagas selamat, Las. Sulastri mundur satu langkah, seolah melihat hantu. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Perasaan campur aduk menguasai dirinya. Kaget, malu, bersalah, dan bingung. Anda masih hidup? Suaranya bergetar. Bang Narto melangkah maju, mencoba menengahi. Bu, maaf. Kalau bukan karena beliau, mungkin Bagas tidak tertolong secepat ini. Sulastri terdiam. Dadanya sesak. Ingatannya melayang pada malam. Kelam ketika ia membujuk suaminya untuk membuang kakek Wiryo. Kini, orang tua yang mereka buang itu justru menjadi penyelamat nyawa anaknya. Tanpa bisa menahan lagi, air matanya pecah. Maafkan aku, Kek. Maafkan aku. Isaknya, lututnya melemas hingga jatuh berlutut di lantai lorong puskesmas. Kakek Wiryo segera menghampiri, menopangnya dengan kedua tangan yang renta namun penuh kasih. Sudahlah, Las. Sudah, bisiknya pelan, sambil mengusap kepala menantunya. Aku tidak pernah menyimpan benci. Semua sudah terjadi. Mari kita lihat ke depan. Tangisan Sulastri semakin keras. Beberapa perawat menatap haru dari kejauhan. Beberapa jam kemudian, Hartono datang ke puskesmas. Begitu melihat ayahnya berdiri di sana, tubuhnya seketika kaku. Wajahnya pucat, napasnya tercekat. Bapak, gumamnya. Untuk sesaat ruangan seakan membeku. Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Namun, kakek Wiryo membuka kedua lengannya. Marilah, nak. Tanpa mampu menahan, Hartono berlari memeluk ayahnya. Tangis mereka pecah bersamaan. Suara tangisan itu bukan sekadar penyesalan, melainkan pecahan dosa yang selama ini mengendap di relung hati Hartono. Maafkan aku, Pak. Maafkan aku. Ucap Hartono berulang-ulang, nyaris seperti mantra. Shh. Sudah, nak. Sudah. Suara kakek Wiryo lirih, namun penuh kehangatan. Allah masih memberi kita kesempatan. Mari kita perbaiki semuanya. Hari itu, bukan hanya nyawa Bagas yang diselamatkan, tetapi juga hati keluarga yang selama ini terbelenggu ego. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Sebab, takdir masih menyimpan kejutan besar di depan sana. Setelah kejadian di puskesmas itu, hidup kakek Wiryo seolah memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali menginjakan kaki di rumah anaknya. Rumah yang dulu pernah menjadi saksi bisu ketika tubuh renta itu digiring keluar menuju malam kelam yang hampir merenggut nyawanya. Kini, suasananya berbeda, ada kehangatan, ada harapan. Begitu kakek Wiryo melangkah ke dalam rumah, cucu-cucunya langsung berlari menyambut, memeluk erat tubuh kurus itu seakan tak mau melepaskan. Kakek, jangan pergi lagi ya. Jerit kecil Bagas sambil menangis. Kakek, Wiryo mengelus kepala mereka satu persatu. Matanya kembali basah. Ada getar lembut di dadanya. Ia tahu, anak-anak polos itu tidak pernah bersalah. Mereka hanya korban dari kerasnya ego orang dewasa. Hartono berdiri tak jauh di belakang, menundukkan kepala penuh penyesalan. Sulastri memeluk suaminya erat, mencoba menahan air mata yang terus mengalir. Di sudut ruang tamu, Bang Narto berdiri, tersenyum lega menjadi saksi atas penyatuan keluarga yang sempat tercerai. Pak, mulai hari ini, kami janji, takkan pernah mengulangi kesalahan kami lagi, ucap Hartono dengan suara gemetar. Kakek Wiryo menepuk bahu anaknya dengan lembut. Nak, hidup adalah ujian. Kadang kita terpuruk, kadang kita tersesat. Tapi selama kita masih mau memperbaiki, Allah selalu beri jalan. Mereka saling berpelukan. Air mata bercampur dengan senyuman. Luka lama perlahan mulai disembuhkan. Hari-hari berlalu. Kakek Wiryo memilih tinggal kembali di rumah Hartono. Meski kondisi ekonomi keluarga itu belum membaik sepenuhnya, kehadirannya justru membawa semangat baru bagi mereka semua. Setiap pagi, kakek Wiryo mengajak cucu-cucunya berkebun kecil di halaman belakang. Ia menanam kangkung, bayam, cabai, dan beberapa tanaman obat.
Menanam itu seperti hidup, Nak, ujarnya suatu pagi kepada Bagas. Kalau kita sabar merawatnya, hasilnya akan datang indah pada waktunya. Bagas mengangguk serius. Tangannya cekatan, menanam bibit cabai di lubang kecil yang dibuat kakek Wiryo. Tak hanya berkebun, kakek Wiryo juga mulai membantu di warung kecil Hartono. Meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu, ia dengan setia menjaga warung saat Sulastri sibuk memasak atau Hartono pergi ke pasar mengambil barang dagangan. Dengan keramahan dan senyum tulusnya, para pembeli mulai kembali berdatangan. Ibu-ibu kompleks merasa nyaman berbincang dengan kakek tua yang penuh petuah bijak. Bu Ani, suaminya sehat? Anak-anak gimana sekolahnya? Sapa kakek Wiryo pada pelanggan tetap. Alhamdulillah, Kek. Malah sekarang jadi seneng ke warung sini. Adem hatinya kalau lihat kakek jaga, jawab Bu Ani dengan senyum hangat. Perlahan tapi pasti, warung kecil itu kembali menggeliat. Penghasilan mulai stabil. Hutang sedikit demi sedikit mulai terbayar. Bahkan, dengan hasil kebun kecil di belakang rumah, mereka bisa menghemat banyak pengeluaran dapur. Hartono mulai tersenyum lebih sering. Beban hidup yang dulu menyesakkannya, kini terasa jauh lebih ringan. Dan semua itu berkat kehadiran seorang ayah yang dulu nyaris ia lenyapkan dari hidupnya. Suatu malam, selepas sholat Isya, mereka berkumpul di ruang tamu. Suasana rumah begitu hangat. Angin malam meniup lembut tirai tipis jendela. Kakek Wiryo duduk bersila di lantai, mengelus kepala Bagas yang bersandar di pangkuannya. Pak, panggil Hartono pelan. Ya, Nak, jawab kakek Wiryo. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Suasana mendadak hening. Sulastri menatap suaminya dengan ragu. Bang Narto yang duduk di sudut ruangan turut memandang serius. Hartono menarik napas panjang, mencoba menyusun kalimat dengan hati-hati. Waktu Bapak dulu, waktu masih muda, Bapak pernah cerita soal ladang sawah kakek buyut di kampung halaman. Apakah semua itu masih ada, Pak? Mata kakek Wiryo menatap dalam. Tatapannya seperti menembus puluhan tahun ke belakang, ke masa mudanya di kampung halaman mereka di lereng pegunungan Jawa Barat. Tanah itu masih ada, Nak, jawabnya akhirnya. Suaranya pelan, namun dalam. Semua surat-suratnya dulu Bapak simpan rapat di dalam peti kayu tua, yang kini tersimpan di gudang kecil rumah ini. Hartono membelalakkan mata. Begitu pula Sulastri. Bang Narto pun ikut terkejut. Ladang itu luasnya hampir 5 hektar, Nak, lanjut kakek Wiryo. Tanah warisan turun-temurun dari buyut kita. Tapi sejak ibumu meninggal dulu, Bapak tak sanggup kembali ke kampung. Semuanya tetap Bapak biarkan atas nama keluarga. Menunggu waktu yang tepat. Hening mendadak menyelimuti ruangan. 5 hektar. Jumlah yang bagi mereka yang selama ini hidup pas-pasan terasa bagaikan gunung emas. Pak, kalau semua suratnya masih ada, kita bisa mengurusnya kembali, ucap Hartono dengan suara bergetar penuh harap. Kakek Wiryo mengangguk sambil tersenyum. Itulah kenapa Allah masih panjangkan umur Bapak. Mungkin ini saatnya tanah itu kembali membawa manfaat. Air mata kembali menetes di pipi Hartono. Kali ini bukan air mata penyesalan, tapi air mata syukur. Malam itu, mereka semua tak bisa tidur nyenyak. Hati mereka dipenuhi harapan baru. Sebuah cahaya di ujung lorong gelap kehidupan yang dulu sempat mereka masuki. Namun, apa yang mereka tak tahu, di balik proses pengurusan surat tanah itu nanti, akan muncul ujian baru. Konflik yang lebih besar, hasrat manusia akan diuji, keikhlasan dan kesetiaan akan dipertaruhkan. Karena kadang, harta bisa menjadi anugerah, tapi bisa juga menjadi awal dari kehancuran. Pagi itu begitu cerah. Cahaya matahari menembus dedaunan pepohonan di halaman belakang rumah Hartono. Semilir angin membawa aroma tanah basah, seolah ikut menandai dimulainya perjalanan baru keluarga kecil itu. Di ruang tamu, Hartono, Sulastri, dan Bang Narto duduk mengelilingi sebuah peti kayu tua. Peti itu berat, usang,
namun masih kokoh. Di sudutnya terukir samar inisial WS, Wiryo Santoso. Dengan hati-hati, Hartono membuka kunci karat yang nyaris patah. Bunyi krek yang nyaring memecah kesunyian. Perlahan, tutup peti diangkat. Di dalamnya tersimpan tumpukan kertas tua yang dibungkus kain beludru lusuh. Ada juga beberapa foto hitam putih, surat-surat resmi dengan cap basah, dan sebungkus kain kecil berisi perhiasan sederhana. Kakek Wiryo memegang setumpuk dokumen itu dengan tangan bergetar. Matanya memindai setiap lembar, seolah menelusuri kembali jejak hidupnya yang lama terkubur. "Inilah, Nak," ujarnya pelan. "Semua surat kepemilikan tanah warisan keluarga kita di kampung." Hartono mengambil dokumen itu hati-hati. Ia membaca lembar demi lembar. Matanya membesar setiap kali melihat angka-angka luas tanah yang tertulis. 5 hektar, Pak. Benar-benar 5 hektar. Gumamnya nyaris tak percaya. Sulastri menatap suaminya. Wajahnya memerah menahan gejolak hati. 5 hektar tanah di desa yang kini mulai ramai pengembangan properti. Artinya, nilai miliaran. Bang Narto yang duduk sedikit menjauh memperhatikan semuanya dengan tatapan penuh pertimbangan. Ia bisa melihat perubahan raut wajah Hartono dan Sulastri. Ada percikan lain di sana. Bukan sekadar haru atau syukur, melainkan ambisi yang mulai menyelinap. Hari-hari berikutnya diisi dengan aktivitas mengurus surat-surat tersebut. Hartono dan Sulastri beberapa kali bolak-balik ke kantor kelurahan, kecamatan, hingga notaris. Semangat mereka menyala. Wajah mereka setiap malam penuh dengan rencana-rencana baru. "Pak, kalau semua ini selesai, kita bisa bangun toko yang lebih besar, mungkin bahkan ruko 2 lantai," ujar Hartono penuh semangat suatu malam. "Dan mobil baru, ya, supaya bisa antar jemput Bagas sekolah, nggak kehujanan terus," sambung Sulastri, matanya berbinar. Kakek Wiryo hanya tersenyum mendengar semua rencana itu. Ia bahagia melihat anak-anaknya kembali bergairah. Namun, di sudut hatinya, ada kegelisahan yang tak mampu ia usir. Bang Narto yang kerap berkunjung pun mulai merasakan hal serupa. Suatu sore, ia duduk berdua bersama kakek Wiryo di beranda rumah. "Pak, maaf kalau saya lancang," buka Bang Narto pelan. "Silakan, Nak," jawab kakek Wiryo, lembut. "Apa, Bapak? Tidak khawatir. Tentang harta itu, tentang perubahan mereka?" Kakek Wiryo menarik napas panjang. Tatapannya menerawang jauh. "Aku mengerti maksudmu, Narto." Suaranya lirih, namun mantap. "Manusia memang mudah goyah oleh godaan dunia. Tapi, aku masih percaya pada hati kecil anak-anakku. Aku percaya ujian ini akan membuktikan siapa mereka sebenarnya." Bang Narto menunduk. Diam-diam, ia kagum sekaligus khawatir pada ketegaran hati pria renta di hadapannya. Waktu terus berjalan. Proses pengurusan surat tanah akhirnya selesai. Semua dokumen resmi kini sudah atas nama Hartono sebagai ahli waris sah. Dan disinilah, badai mulai berhembus. Beberapa hari setelah semua beres, datanglah 2 orang pengusaha properti dari kota. Mereka mendengar kabar tentang tanah warisan milik keluarga Hartono. "Kami tertarik membeli semua lahan Bapak. Kami siap membayar 2,5 miliar rupiah," ujar salah satu pengusaha muda berjas rapi. Hartono terpaku. Mulutnya terbuka lebar. Angka itu menggetarkan seluruh pikirannya. Sulastri memegang lengan suaminya. Matanya nyaris berkilau. 2,5 miliar, Mas," bisiknya penuh hasrat. Pengusaha itu melanjutkan, "Transaksi bisa langsung cair seminggu setelah tanda tangan. Cepat, bersih, tanpa ribet." Hartono menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Namun, kakek Wiryo yang ikut mendengar semua itu hanya menunduk dalam. Ia mengelus dada pelan. Kualtin Diwan di dalam hatinya, badai kecemasan mulai mengamuk. Bukan tentang uangnya, bukan tentang transaksi itu, tapi tentang bagaimana anak-anaknya menghadapi godaan sebesar ini. Malamnya, rumah keluarga itu dipenuhi perdebatan. "Mas, kita nggak boleh
Sia-siakan kesempatan ini, desak Sulastri. Tapi, kalau kita jual semua, kita kehilangan ladang. Kalau anak-anak besar nanti, mereka nggak punya apa-apa lagi, jawab Hartono dengan suara ragu. Mas, kita bisa beli rumah baru di kota. Sekolah yang lebih bagus buat Bagas dan adiknya. Hidup kita berubah total, Mas. 5 hektar itu sekarang mahal. Nggak ada gunanya dibiarkan jadi sawah kampung. Kakek Wiryo mendengarkan semua percakapan itu dari kursinya. Tangannya gemetar, matanya basah. Namun ia memilih diam, mengamati, menunggu. Perlahan, ia menyadari. Ujian terbesar keluarganya baru saja dimulai. Pagi itu udara terasa berat di rumah Hartono. Meski matahari memancarkan sinarnya seperti biasa, suasana di dalam rumah justru seperti mendung tebal yang menggantung di langit. Sejak tawaran dari pengusaha properti datang, pembicaraan soal penjualan tanah menjadi bahan perdebatan sehari-hari di meja makan. Bukan lagi sekadar obrolan ringan, melainkan adu pendapat yang kian panas. Hartono duduk memandangi cangkir kopinya yang sudah dingin. Pikirannya kalut. Sulastri berdiri di dapur, menatap suaminya dengan mata tajam. Anak-anak, yang biasanya ramai, di pagi hari, kini memilih diam di pojok ruangan. Mereka merasakan ketegangan yang makin terasa. Mas, sampai kapan mau mikir terus? Ini kesempatan emas. Orang lain kalau ditawari uang sebanyak itu nggak akan pakai mikir. Suara Sulastri meninggi, menahan kesabaran yang mulai menipis. Hartono menghela napas panjang. Aku cuma takut keputusan kita malah jadi penyesalan nanti. Penyesalan dari mana, Mas? Hidup kita nggak akan susah lagi. Semua hutang lunas, warung bisa besar, anak-anak bisa sekolah setinggi mungkin. Sulastri semakin keras. Apa Mas nggak mikir selama ini kita capek ngurus hidup serba pas-pasan? Mas nggak kasihan sama Bagas yang tiap hari kehujanan berangkat? Sekolah? Hartono terdiam, hatinya koyak. Setiap kata istrinya menusuk sisi lemah batinnya. Di sudut ruangan, kakek Wiryo mendengarkan semua itu tanpa bersuara. Ia memejamkan mata, mencoba menahan desakan gejolak hatinya. Sore harinya, kakek Wiryo mengajak Hartono duduk di beranda. Nak. Ya, Pak. Kakek Wiryo menatap anaknya dalam-dalam. Tatapan seorang ayah yang bukan hanya berisi nasihat, tetapi juga doa panjang yang dipanjatkan setiap malam. Bapak tak melarang kalian menjual tanah itu. Tapi, Bapak ingin kau pertimbangkan satu hal. Apa itu, Pak? Tanah itu bukan sekadar ladang. Itu warisan darah kita. Itu bagian dari kehidupan kakek buyutmu, hingga sampai ke kita. Jika semua itu habis hari ini, bagaimana dengan cucu-cucumu nanti, Nak? Apa yang bisa kau wariskan kepada mereka? Hartono tertunduk, jemarinya saling meremas. Kadang harta itu menipu, Nak, membuat kita buta sesaat. Apa yang kelihatannya besar, bisa saja habis dalam sekejap. Hartono menelan ludah. Dadanya sesak, antara keinginan dan suara hati yang mulai beradu keras. Namun, di malam berikutnya, Sulastri semakin tak sabar. Ia menghubungi pihak pengusaha properti itu tanpa sepengetahuan suaminya. Pak Rudi, kapan surat perjanjiannya bisa kami tanda tangani? Tanyanya tegas melalui telepon. Secepatnya, Bu Sulastri. Kami hanya butuh persetujuan final. Kalau Ibu setuju, dalam 3 hari, kami siapkan dana dan akta jual beli. Sulastri tersenyum puas. Di pikirannya, semua sudah hampir di tangan. Semua tinggal sedikit lagi. 2 hari kemudian, datang surat undangan penandatanganan akta jual beli. Kali ini, Hartono dipaksa berada di tengah keputusan sulit. Keluarga besarnya berkumpul di ruang tamu. Mas, ini kesempatan terakhir, tekan Sulastri. Nadanya tinggi. Pak, saya minta izin. Semuanya demi masa depan anak-anak kita. Sulastri mencoba merayu kakek Wiryo yang duduk di sudut. Namun kakek Wiryo tetap tenang. Bapak sudah bilang, Las, keputusan ada di tangan Hartono. Tapi ingat, apapun keputusannya, itu akan mengikat bukan hanya hari ini, tapi juga besok, dan besoknya lagi. Hartono menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jiwanya bertempur hebat.
Satu sisi, ia ingin memperbaiki hidup keluarga. Di sisi lain, ia takut menyesal dan mengecewakan ayahnya. Air matanya mulai menetes. "Mas, jangan ragu, jangan pengecut," desak Sulastri semakin beringas. Di saat yang sama, Bagas yang sedari tadi mendengarkan, tiba-tiba ikut bicara dengan polos. "Ayah, kakek bilang tanah itu buat cucu-cucunya. Aku kan cucunya, ya. Kalau dijual aku jadi nggak punya apa-apa ya." Perkataan polos itu menampar keras hati Hartono. Ia menatap Bagas, menatap ayahnya, menatap istrinya. Hatinya bergetar hebat. Tiba-tiba Hartono berdiri. "Tidak!" serunya lantang. Suaranya pecah oleh campuran amarah dan kelegaan. Sulastri terbelalak. "Mas? Tidak, aku tidak akan jual tanah itu," ucap Hartono tegas. "Cukup sudah, jangan biarkan kita diperbudak nafsu sesaat." Sulastri mulai menangis histeris. Mas nggak sayang sama keluarga." Hartono menatap istrinya dengan air mata yang terus mengalir. "Aku justru sayang, Las. Makanya aku memilih yang terbaik untuk kita semua. Untuk masa depan anak-anak kita." Sulastri jatuh terduduk, menangis keras. Kakek Wiryo bangkit dengan susah payah, memeluk Hartono erat. "Alhamdulillah, Nak. Kau lulus dari ujian ini." Bang Narto yang ikut menyaksikan semua itu, menunduk haru. Ia tahu, badai besar baru saja mereka lewati. Namun, saat mereka pikir semuanya telah selesai, ada badai berikutnya yang justru jauh lebih berbahaya. Beberapa hari berlalu sejak keputusan besar itu diambil. Rumah Hartono kembali tenang di permukaan. Namun di balik ketenangan itu, bara api masih membara dalam diam. Sulastri berubah dingin. Senyumnya menghilang. Setiap berbicara dengan Hartono, nadanya datar dan dingin seperti es. Pagi-pagi buta, saat Hartono baru saja selesai salat subuh, ia mendapati istrinya berbicara di telepon secara sembunyi-sembunyi di dapur. "Jangan khawatir. Suamiku memang keras kepala, tapi aku masih punya cara. Tunggu saja kabarnya," bisik Sulastri dengan suara rendah. Hartono berdiri terpaku di balik pintu. Hatinya kembali berdegup kencang. Siapa yang dia hubungi? Apa yang sedang direncanakannya? Siang harinya, datanglah tamu tak diundang ke rumah itu. Pak Surya, adik sepupu Hartono, yang selama ini tinggal di kota, muncul dengan pakaian rapi dan senyum yang mencurigakan. "Assalamualaikum Mas Hartono, Mbak Las," sapanya manis. "Waalaikumsalam Surya, tumben datang," sambut Hartono heran. "Ada kabar baik, Mas. Saya dengar soal tanah warisan itu. Nah, saya ada rekanan investor dari Jakarta yang berminat. Harga mereka jauh di atas yang kemarin. Hampir 4 miliar. Bisiknya pelan. Hartono langsung terdiam. Sulastri yang duduk di sampingnya menahan napas. Matanya membesar. 4 miliar. Mas, coba pikirkan lagi. Uang sebanyak itu. Ini rezeki besar. Sulastri mulai membujuk lagi. Suaranya bergetar antara hasrat dan kecemasan. Pak Surya tersenyum licik. "Ini bukan penipuan, Mas. Semuanya legal. Saya bahkan siap bantu urus semua dokumen. Cukup tanda tangan saja." Hartono memejamkan mata. Ia merasa seperti kembali ditarik ke pusaran hitam yang sama. Kakek Wiryo, yang mendengar pembicaraan itu dari dalam kamarnya, berjalan perlahan ke ruang tamu. Tubuh tuanya gemetar. Namun tatapannya tajam, penuh wibawa. "Surya," panggilnya pelan. Pak Surya terkejut, namun mencoba tetap ramah. "Paman Wiryo, saya cuma membantu kok." Kakek Wiryo menatapnya tajam. "Kau pikir aku tidak tahu permainan ini?" Suaranya pelan tapi tajam bagai pisau. "Kau datang bukan untuk menolong. Kau datang untuk menggerogoti darah daging sendiri." Surya terdiam, namun senyumnya perlahan menghilang. "Pak De, saya cuma ingin membantu keluarga. Berapa persen komisi yang sudah dijanjikan untukmu, Surya?" Potong kakek Wiryo tajam. Pertanyaan itu menusuk jantung Surya. Wajahnya memerah, gugup, tak mampu menjawab.
Sulastri menatap Surya kaget. Apa? Surya, kamu sudah sepakat komisi? Surya terbata-bata. Itu. Cuma biaya jasa kecil, Mbak. Hartono membanting tangannya ke meja. Cukup, sudah cukup semua ini. Kepalanya berdenyut. Nafasnya sesak. Setiap orang di ruangan itu membeku. Malamnya, suasana rumah jauh lebih dingin. Sulastri duduk membelakangi suaminya. Matanya bengkak karena menangis. Mas, kenapa selalu Bapak yang Mas dengarkan? Serunya tiba-tiba. Hartono menarik napas dalam. Karena Bapak mengajarkanku melihat jauh ke depan. Las. Bukan sekadar lapar mata sesaat. Sulastri menoleh, menatap suaminya dengan mata penuh luka. Apa, Mas tidak tahu? Selama ini aku yang banting tulang memutar warung saat Mas sibuk ke pasar. Aku yang ngurus cucu-cucu Bapak. Aku yang tahan malu saat hutang menumpuk. Dan sekarang, saat jalan keluar sudah ada di depan mata, Mas malah lebih memilih mempertahankan sawah yang bahkan tidak pernah kita injak selama bertahun-tahun. Hartono menunduk. Dadanya terasa seakan remuk. Aku tahu, Las. Aku tidak pernah menafikan semua pengorbananmu. Tapi justru karena itu, aku tidak mau kita jual semua warisan ini, hanya demi memuaskan ego sesaat. Aku ingin anak-anak kita punya pegangan, bukan hanya punya utang di masa depan. Tangisan Sulastri pecah kembali. Tubuhnya gemetar menahan amarah dan kekecewaan. Di tengah kegalauan itu, badai yang lebih besar diam-diam mendekat. Beberapa hari kemudian, datanglah surat panggilan dari pengadilan negeri. Isinya, gugatan waris dari Pak Surya. Dalam suratnya, Surya mengklaim bahwa dirinya berhak atas sebagian dari tanah warisan tersebut sebagai bagian keluarga besar. Hartono pucat. Sulastri limbung nyaris jatuh. Bahkan kakek Wiryo pun terpaku beberapa detik. Nak, inilah puncaknya ujian kita, ucap kakek Wiryo lirih. Kini, bukan sekadar godaan uang, tapi pertarungan hukum, yang bisa saja merebut segalanya dari tangan mereka. Gedung pengadilan negeri itu tampak kokoh, menjulang di tengah kota. Di dalamnya, ruang sidang utama telah dipenuhi banyak orang. Wajah-wajah penuh ketegangan menghiasi bangku-bangku kayu yang berderet rapi. Di sisi kanan ruang sidang, duduk Hartono, Sulastri, kakek Wiryo, dan pengacara mereka. Sementara di sisi seberang, Pak Surya didampingi oleh kuasa hukumnya, seorang pengacara muda yang penuh percaya diri. Gugatan Pak Surya sederhana. Ia mengklaim bahwa sebagai bagian dari keluarga besar Wiryo Santoso, ia berhak atas sebagian tanah, warisan yang kini seluruhnya atas nama Hartono. Namun sesungguhnya semua orang di ruangan itu tahu. Ini bukan perkara warisan, melainkan kerakusan yang dibungkus oleh tameng hukum. Ketukan palu hakim menggema. Sidang dibuka. Silakan pihak penggugat menyampaikan pokok perkara, ucap hakim ketua dengan suara tegas. Pengacara Surya berdiri. Dengan wajah penuh keyakinan, ia memaparkan tuntutan mereka. Yang mulia, klien kami adalah keponakan kandung dari tergugat Hartono. Mengacu pada hukum waris adat, klien kami merasa berhak atas bagian dari peninggalan Alem, kakek Wiryo Santoso. Kami menduga proses pembagian warisan sebelumnya tidak melibatkan klien kami secara sah. Ruangan hening. Setiap kalimatnya mengiris hati Hartono. Kini giliran pengacara Hartono berdiri. Yang mulia, semua dokumen kepemilikan telah sah di mata hukum. Tanah tersebut merupakan hibah langsung dari kakek Wiryo kepada anak kandungnya, tergugat Hartono, yang disahkan melalui akta notaris beberapa tahun lalu. Tidak ada hak ahli waris lain di dalamnya. Surya menyeringai tipis, seolah masih menyimpan kartu truf. Beberapa hari kemudian, sidang lanjutan digelar. Kali ini, Surya menghadirkan saksi dari kampung. Seorang pria tua bernama Pak Raji yang ternyata pernah bekerja sebagai buruh tani di tanah keluarga Wiryo. Yang mulia, setahu saya, Alem. Kakek Wiryo pernah berkata bahwa tanah itu milik bersama keluarga besarnya, ujar Pak Raji. Apakah Anda mendengar langsung pernyataan tersebut? Tanya hakim. Pak Raji tampak ragu, namun menjawab, iya, tapi itu sudah lama, Yang Mulia.
Pengacara Surya tersenyum puas. Di sisi lain, Hartono hanya bisa menunduk. Sulastri mulai gemetar. Kakek Wiryo menghela napas berat. Namun di balik semua tekanan itu, sebuah harapan kecil muncul. Bang Narto, sahabat keluarga yang sejak awal menyaksikan semuanya, datang membawa sebuah berkas penting yang selama ini tersimpan rapi di kantor kelurahan kampung mereka. Pak Hartono, ini surat hibah awal yang ditandatangani kakek Wiryo bertahun-tahun lalu. Ada saksi resmi dan pengesahan kepala desa waktu itu. Ini bukti kuat, bisik Bang Narto. Mata Hartono membesar. Napasnya tercekat. Alhamdulillah, dokumen itu segera diajukan sebagai bukti tambahan. Sidang terakhir digelar dengan ketegangan yang jauh lebih memuncak. Pengacara Hartono mengajukan bukti baru itu ke hadapan hakim. Yang mulia, inilah bukti resmi surat hibah langsung dari Alm, kakek Wiryo kepada klien kami. Ditandatangani, disahkan kepala desa, serta dihadiri saksi hukum. Bukti ini membantah semua klaim penggugat. Hakim menatap dokumen itu dengan seksama. Ruangan menjadi hening, Pak Surya mulai gelisah. Wajahnya memucat, keringat dingin menetes di pelipisnya. Akhirnya, setelah semua fakta dipaparkan, hakim mengetukkan palunya. Setelah memeriksa seluruh bukti, mendengarkan keterangan saksi, serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, pengadilan memutuskan, gugatan penggugat dinyatakan ditolak. Tok! Suara palu hakim menggema keras. Suasana ruang sidang meledak dalam haru. Air mata mengalir di pipi Hartono. Sulastri menutup mulutnya, terisak dalam pelukan suaminya. Kakek Wiryo menundukkan kepala, mengucap syukur dalam doa panjangnya. Bang Narto mengepalkan tangan, lega melihat keadilan berpihak. Sementara itu, Surya hanya bisa tertunduk malu, wajahnya hancur di hadapan semua orang. Saat mereka pulang malam itu, kakek Wiryo memeluk Hartono dan Sulastri di depan rumah. Alhamdulillah, kalian tetap teguh sampai akhir. Inilah pelajaran hidup, nak. Harta bisa jadi ujian terbesar manusia, tapi keteguhan hati akan jadi warisan terbaik untuk anak cucu kita. Hartono menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan kami, Pak. Kami hampir terjerumus terlalu dalam. Kakek Wiryo menepuk pundak anaknya dengan hangat. Tak apa, nak. Justru dari luka dan ujian inilah kita belajar menjadi lebih bijaksana. Sulastri mengangguk pelan, air matanya mengalir tenang. Ia akhirnya benar-benar menyadari, bukan harta yang membuat mereka kaya, melainkan keluarga yang tetap utuh. Namun, belum selesai semuanya. Di balik kemenangan ini, masih tersimpan satu rahasia besar, yang selama ini dipendam kakek Wiryo. Beberapa hari telah berlalu sejak putusan pengadilan. Ketenangan mulai kembali menyelimuti rumah sederhana milik Hartono. Senyuman kembali mewarnai wajah keluarga kecil itu, meski dalam hati mereka menyadari betapa tipisnya jurang antara kehancuran dan keselamatan. Pagi itu, usai sarapan, kakek Wiryo memanggil Hartono dan Sulastri ke kamarnya. Matanya menatap mereka dengan dalam, seolah menyimpan sesuatu yang lama dipendam. Nak, Las, ada sesuatu yang selama ini Bapak simpan. Sesuatu yang harus kalian ketahui sekarang, ucap kakek Wiryo perlahan. Hartono dan Sulastri saling berpandangan. Hati mereka mulai digelayuti rasa penasaran. Dengan tangan gemetar, kakek Wiryo mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari bawah tempat tidurnya. Kotak itu berukir halus, tampak sudah berusia sangat tua. Kuncinya berkarat, namun masih kokoh menahan isi di dalamnya. Ini adalah warisan sesungguhnya dari leluhur kita, lanjut kakek Wiryo, membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, tersimpan beberapa lembar surat tanah, sertifikat deposito bank, dan sebuah buku catatan tangan berwarna kecoklatan. Hartono menelan ludah, matanya membesar melihat nominal deposito yang tercatat di situ. Apa ini, Pak? Tanyanya lirih, seolah tak percaya. Tanah kita jauh lebih luas dari yang kalian tahu, nak. Sebagian besar masih atas nama almarhum kakek buyutmu. Surat-suratnya kusimpan rapat selama ini, karena aku tahu. Zaman sekarang, harta justru sering membawa petaka.
Aku menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkannya, ucap kakek Wiryo. Suaranya berat, nyaris bergetar. Sulastri menutup mulutnya, terisak pelan. Kenapa Bapak tidak memberitahu kami sejak dulu? Tanyanya dengan suara bergetar. Kakek Wiryo menarik napas dalam. Pandangannya menerawang ke langit-langit kamar. Aku melihat bagaimana dunia berubah. Bagaimana uang bisa memecah belah darah daging sendiri. Seperti yang hampir terjadi kemarin. Kalau saja kalian tergoda menjual tanah itu, mungkin semuanya sudah habis lenyap sebelum warisan ini sempat kalian ketahui. Ia menatap Hartono dengan mata berkaca-kaca. Bapak ingin menguji, apakah kalian lebih mencintai keluarga atau harta? Dan alhamdulillah, kalian telah lulus ujian itu. Air mata Hartono jatuh mengalir deras. Ia menggenggam tangan ayahnya erat, penuh haru. Pak, kami tidak pantas menerima semua ini, tapi Bapak tetap percaya pada kami, ucapnya lirih. Sulastri ikut memeluk mereka berdua. Isak tangisnya pecah dalam kelegaan yang amat dalam. Hari itu menjadi titik balik terbesar dalam hidup mereka. Bukan karena harta yang kini terungkap, tetapi karena pelajaran berharga yang telah mereka dapatkan, bahwa keutuhan keluarga lebih berharga dari sekadar tumpukan uang. Beberapa hari kemudian, Hartono mengajak seluruh keluarga besar berkumpul. Bahkan Pak Surya pun diundang, semua duduk, melingkar di halaman rumah, di bawah rindangnya pohon mangga tua. Udara sore terasa sejuk, membalut suasana dengan damai. Hartono berdiri di hadapan mereka. Saya memutuskan, sebagian dari warisan ini akan kita gunakan untuk kesejahteraan seluruh keluarga besar. Kita bangun usaha bersama, kita jaga bersama, dan tidak ada lagi pertengkaran soal warisan ke depan. Suasana hening sejenak. Lalu, tepuk tangan dan isak haru pun pecah. Pak Surya menunduk dalam-dalam. Air matanya mengalir. Dek Hartono, maafkan aku. Aku terlalu gelap mata. Hartono menghampirinya dan memeluknya erat. Sudahlah Kak Surya. Semua ini jadi pelajaran untuk kita semua. Sore itu, suara azan maghrib berkumandang. Kakek Wiryo berdiri perlahan, menatap langit jingga yang perlahan meremang. Alhamdulillah, akhirnya amanah leluhur tersampaikan dengan baik. Bisiknya penuh syukur. Langit sore menjadi saksi keteguhan sebuah keluarga yang telah berhasil melewati badai paling besar dalam hidup mereka. Beberapa bulan berlalu. Semenjak semua rahasia terungkap dan luka-luka hati perlahan disembuhkan, kehidupan keluarga Hartono benar-benar berubah. Tidak lagi ada bisik-bisik soal warisan. Tidak ada lagi rencana busuk atau keraguan di antara mereka. Warung kecil milik Sulastri kini berkembang pesat. Hartono mengelola lahan pertanian yang sebagian diwariskan dan sebagian dibuka untuk kebun sayur organik. Mereka membuka lapangan pekerjaan bagi banyak warga sekitar, menjadikan usaha keluarga mereka bukan sekadar sumber nafkah, tapi juga berkat bagi banyak orang. Kakek Wiryo, meski tubuhnya semakin renta, setiap pagi tetap duduk di beranda rumah, mengawasi cucu-cucunya bermain di halaman. Sesekali, Bagas dan adiknya berlarian, tertawa riang tanpa beban dunia orang dewasa, yang dulu nyaris menghancurkan keluarga mereka. Sulastri kini menjadi sosok yang jauh lebih lembut. Ia sering duduk berdampingan dengan mertuanya, menemani kakek. Wiryo menikmati teh hangat di sore hari. Pak, maafkan saya ya, dulu saya sempat dibutakan harta, ucap Sulastri pelan pada suatu sore. Kakek Wiryo menatap menantunya dengan senyum yang menenangkan. Semua orang bisa tergoda, Las. Yang penting, sekarang kita sama-sama belajar. Kau sudah menjadi istri dan ibu yang luar biasa. Air mata Sulastri menetes pelan. Ia tak sanggup berkata-kata lagi, hanya menggenggam tangan kakek Wiryo erat-erat. Suatu malam setelah makan bersama, Hartono mengajak seluruh keluarga duduk melingkar di ruang tamu. Lampu gantung tua menyinari wajah-wajah mereka yang kini penuh kedamaian. Ada satu hal yang ingin aku sampaikan, ujar Hartono membuka pembicaraan. Semua menatapnya dengan perhatian. Aku sudah berkonsultasi dengan notaris. Tanah dan aset warisan dari Bapak akan kita kelola bersama dalam sebuah badan usaha keluarga. Keuntungannya akan digunakan untuk pendidikan anak-anak, kesehatan, dan sebagian lagi untuk kegiatan sosial di kampung.
Mata kakek Wiryo berkaca-kaca. Inilah yang Bapak harapkan sejak dulu, Nak. Bagas, yang masih polos, bertanya sambil menengadah. Ayah, berarti aku nanti juga boleh sekolah tinggi ya? Hartono tersenyum, matanya basah. Tentu, Nak. Kamu, adikmu, dan semua cucu-cucu Bapak Wiryo. Tidak akan ada lagi yang harus berhenti sekolah karena kekurangan uang. Bagas memeluk ayahnya erat. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Kakek. Keesokan paginya, kakek Wiryo kembali duduk di beranda. Ia memandang jauh ke ladang yang menghijau subur, menandai keberkahan yang kini turun untuk mereka. Langit cerah, angin berhembus lembut. Ia mengatupkan kedua tangan, menengadah ke langit biru. Alhamdulillah ya Allah, telah Kau jaga keluargaku, telah Kau kuatkan hati mereka, dan telah Kau titipkan warisan yang sesungguhnya, kesabaran, keteguhan, serta cinta yang utuh. Matanya perlahan terpejam, senyumnya tetap terukir di wajah tuanya, damai. Beberapa warga kampung yang lewat tersenyum melihat sosok kakek Wiryo. Masih kuat, Kek? Insya Allah, Nak. Selagi Allah memberi umur, kakek akan tetap di sini, menjaga rumah ini, menjaga keluarga ini. Dan senja pun perlahan menyelimuti kampung kecil mereka. Membungkus cerita panjang tentang ujian, air mata, godaan, pengkhianatan, dan akhirnya pengampunan. Sebuah kisah tentang harga dari sebuah keluarga.